Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobat dengan cara berbeda, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 3 ayat 11. Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Advent ketiga. Dengan demikian, kita semakin dekat dengan Hari Raya Natal. Salah satu kekhasan masa Natal adalah bacaan Injil yang cukup sering menampilkan Yohanes Pembaptis. Dan bacaan Injil hari ini menceritakan tanya jawab Yohanes Pembaptis dengan orang Israel. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Datang juga para pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Sementara prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Saudara-saudari terkasih, penampilan Yohanes Pembaptis di depan orang-orang Israel memberikan kesan yang luar biasa. Maka wajar dan tidak salah kalau ada orang Israel yang berpikir bahwa jangan-jangan Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang sudah diramalkan para nabi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sang Mesias itu juga yang sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel berharap bahwa Mesias yang datang itu dapat menolong mereka dari perbudakan dan penjajahan Romawi. Namun Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan."
Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis mengajak kita, umat Kristiani, untuk bertobat dengan cara yang berbeda sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang kita lakukan setiap hari. Pertama, bagi yang memiliki 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Memberikan pakaian dan makanan kepada yang membutuhkan adalah sesuatu yang sederhana, yang dapat dilakukan oleh semua umat Katolik dan Kristen. Dan Allah memberikan batasan minimal atau paling kurang, yakni kepada orang yang memiliki 2 helai baju. Artinya, orang-orang yang dalam hidupnya hanya memiliki 2 helai baju masih bisa bertobat dengan memberikan 1 helai baju kepada orang yang tidak punya. Dan dalam kenyataannya, sebagian terbesar dari kita semua memiliki baju atau pakaian lebih dari 1. Maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak berbagi kepada sesama. Dari sini pula kita dapat melihat bahwa sabda Allah sungguh-sungguh dapat dilakukan oleh semua orang. Orang-orang yang masuk dalam kategori miskin atau kurang mampu pun sebagian besar memiliki baju lebih dari 1. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis juga mengajak kita kepada pertobatan kedua, yakni pertobatan khusus. Artinya, selain pertobatan umum yang dapat dilakukan oleh hampir semua umat Katolik, seperti berbagai makanan dan pakaian, terdapat juga pertobatan khusus yang dapat dilakukan oleh orang-orang atau kelompok tertentu. Misalnya, pemungut cukai. Para pemungut cukai termasuk penagih pajak adalah pekerja yang langsung berhubungan dengan uang. Banyak orang yang menjadi korban dari oknum petugas atau individu tertentu yang menagih pajak tidak sesuai aturan atau mau mencari keuntungan untuk diri sendiri, anggota keluarga, teman-teman, maupun bawahannya. Demikian pula dengan prajurit-prajurit seperti tentara atau polisi. Mereka ini dinasihati oleh Yohanes Pembaptis supaya mereka jangan merampas dan jangan memeras. Sebaliknya, berusaha hidup dengan gaji yang ada. Kita juga masih bisa menambahkan dengan banyak jenis pekerjaan. Bagi pengusaha atau pemilik perusahaan, agar mereka tidak sekedar mengejar keuntungan, tetapi memperhatikan karyawan dan tidak mencemari lingkungan. Apakah selama ini kita sudah berusaha bertobat sesuai dengan keadaan dan tugas kita masing-masing, khususnya di masa Advent ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyadarkan dan membawa kami menuju pertobatan dengan cara yang berbeda. Semoga masa Advent yang Engkau berikan kepada kami melalui gerejamu sungguh-sungguh
dapat kami manfaatkan untuk menjadi lebih baik. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.